Kenapa kemarin Om ngaku-ngaku jadi papa Nadia? Padahal kata mama Nadia udah gak punya papa. Vina, kenapa sih kamu sampai hati mengarang kebohongan bilang sama Nadia kalau Nadia gak punya papa? Hai anak cantik. Kamu mau kemana kok lari-lari? Aku mau main, Om. Main kemana? Nah, sebelum kamu main, ya, nih. Om beliin hadiah buat kamu. Kan katanya Mama Vina, kamu itu suka banget sama princess. Jadi Om beliin princess buat kamu. Makasih, Om. Nggak usah repot-repot. Nadia juga nggak mau terima kado dari Om. Aduh, Nona dia hati-hati main sepedanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang datang buat jemput bini tercinta. Ya ampun Bang Jali, suamiku yang paling ganteng dan paling tinggi. Ada apa sih Bang? Nih belanjaan kok kenapa lu nggak anterin? Lu nggak manggil nyonya tadi? Ya elah Bang, Bu Vina kagak bakalan inget. Orang lain lagi ribet, lagi banyak masalah. Non Vina lagi ada masalah. Emang gitu ya Bang ya? Kalau orang kaya banyak masalah. Mending kayak kita. Mudah-mudahan ya Ona, kita bahagia terus seumur hidup. Amin Bang, amin. Nyo, ayo, nyo. Nih ketahuan nih ada maunya nih. Aku. Iya si abang siang-siang juga. Yo. Hai Zal, loh Nadianya mana? Sorry ya Vina. Kayaknya untuk dalam waktu ini aku belum bisa yang akrab banget deh sama Nadia. Ya tapi aku yakin kok. Aku yakin suatu saat nanti, ya aku pasti akan bisa deket sama Nadia. Dan Nadia juga pasti akan deket sama aku dan juga akan lebih sayang sama aku. Oh gitu. Ya masa mamanya bisa anaknya nggak bisa ya. Terus sekarang Nadianya kemana? Oh Nadia sih tadi katanya main di depan. Atau mau aku panggilin? Gak usah Zal, gak usah. Palingan Nadia lagi main sama Danti atau Rosi di depan. Lebih baik sekarang kita masuk ke dalam aja yuk. Ayo. Nadia, aku sedih. Nadia sedih kenapa? Nadia nggak usah takut. Ini papa kandung. Papa kandungnya Nadia yang kemarin. Papa nggak jahat kok. Sayang. Enggak. Kata mama, Nadia udah nggak punya papa. Papa Nadia udah meninggal. Ya udah Nadia, panggil Om ya. Mulai sekarang panggil Om mau. Om boleh duduk sini sebelah Nadia. Nadia kenapa sendirian di sini? Teman-temannya mana? Jangan-jangan kamu sedih gara-gara nggak ada temannya ya? Enggak kok. Teman-teman Nadia banyak di sini. Nadia sedih gara-gara mama. Nadia nggak mau punya papa. Nadia takut punya papa kayak papanya si Dante. Sering pukulin Dante dan mamanya. Nadia nggak mau punya papa baru kayak papanya si Dante. Udah, nggak usah sedih. Sayang, kalau Om boleh tahu, Mama mau nikah sama siapa? Sama Om Riza. Udah, nggak boleh sedih ah. Kamu harus tenang ya. Nanti Om kasih ibu peri yang bisa bikin kamu senang terus, ya. Sekarang ini, Om janji. Kalau Om sudah janji, Om pasti penuhi. Om janji, kalau Mama gak akan nikah sama Om Rizal. Ya, dengar nggak? Sayang, kalau Mama gak akan nikah sama Om Rizal. Jadi kamu gak usah takut ya. Makasih ya Om.
Tapi kenapa Om tiba-tiba jadi mau bantuin Nadia? Terus kenapa kemarin Om ngaku-ngaku jadi papa Nadia? Padahal kata Mama Nadia udah gak punya papa. Vina, kenapa sih kamu sampai hati mengarang kebohongan bilang sama Nadia kalau Nadia nggak punya papa? Jadi gini, Vina. Jadi tadi aku dapat telepon dari kampung. Orang kampung ngabarin kalau ternyata bapakku itu jatuh sakit. Dan penyakit yang dialami itu bukan penyakit yang ringan-ringan aja, tapi ya lumayan parah. Nah, tujuan aku kesini, aku mau minjem uang sama kamu. Tapi jangan, kamu jangan salah sangka dulu ya, ini uang aku pinjam dan aku pasti akan balikin. Nanti kan kamu tahu, aku itu kemarin semua uangku kepake itu untuk modal usaha aku. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, aku bisa sekalian nyicil ke kamu atau gimana, pokoknya aku akan ganti uang kamu ini. Iya, aku percaya aku sama kamu. Kamu gak perlu jelasin apa-apa lagi sama aku. Kamu butuh berapa, insya Allah aku bisa bantu. Tapi ya, uang yang mau aku pinjam itu nggak kecil, nggak sedikit. Aku butuh 30 juta. Kamu punya? Kamu tenang aja, pasti aku balikin kok uangnya. Iya, sebenarnya aku ada kok simpenan uang buat sekolahnya Nadia. Ya, kalau kamu mau, kamu boleh kok pakai dulu. Lagi pula, aku juga ya uang itu nggak dibutuhin sekarang kok. Aduh, tapi kamu yakin? Itu kan buat Nadia. Aku yakin. Vina, ternyata kamu itu cewek sempurna. Nggak cuma cantik dan seksi, tapi juga gampang dibohongin. Alhamdulillah, akhirnya abang pulang juga. Aku cemas bang, semalaman nungguin abang. Aku sampai nunggu abang di ruang tamu. Kali-kali aja abang pulang sewaktu-waktu. Bang, tapi Dante panasnya nggak turun-turun bang. Kita bawa dia ke dokter sekarang ya bang ya. Kamu bisa ngeliat nggak sih suami kamu habis pulang kerja, capek. Tolong dong biarin aku istirahat dulu, jangan kasih aku berita yang nggak enak. Nih kamu siapin makanan sana. Bang, tapi bang keadaan Dante makin menurun bang. Dari semalam dia ngeluh kalau dadanya sesek. Aku takut asmanya kambuh. Apalagi panas badannya nggak turun-turun. Sebenarnya aku pengen bawa dia ke dokter, tapi kan aku nggak pegang uang bang. Ya itu salah siapa? Salah anaknya sendiri kan. Dia nggak bisa dibilangin. Biarinlah dia tahu rasa. Dablek sih kayak kamu. Mama. Ya nak, ya sayang. Nah yang kuat ya nak ya. Sembuh ya nak. Ma, Dante nggak bisa nafas, dada Dante sesak. Ya Allah, sini abang membantu nak. Ya, bismillah, astagfirullahaladzim. Dante, Bang, Bang, tolongin Dante, Bang. Dante pingsan, Bang. Apa lagi sih nih? Ayo Bang, cepet Bang. Bang. Dante. Pingsan sih lah. Payah. Astagfirullahaladzim. Bang, cepet deh Bang. Mending bawa aja ke rumah sakit Bang. Daripada makin parah Bang. Iya. Kamu ngapain sih anak? Sudah buka pintunya sana. Usah. Ya, kakak apa-apaan sih? Kok dimatiin lagi seru tuh, Kak? Karin, kakak mau ngomong serius tentang hubungan kamu dan Bram. Dan kakak mau kamu putus. Kakak tuh apa-apaan sih? Datang-datang matiin TV dan sekarang bilang kalau Karin tuh harus putusin Mas Bram. Aneh banget sih kakak ini. Karena kakak tahu Bram itu siapa. Dia suami orang.
Dia udah punya istri, Karin. Lagian kamu ngapain mau pacaran sama suami orang? Nggak boleh. Ya Karin udah tahu, Kak. Kakak tahu dari mana sih kalau Mas Bram itu udah punya istri? Ya ampun, Karin. Jadi kamu tahu kalau Bram itu suami orang? Terus kamu masih mau pacaran sama dia? Hati kamu di mana sih? Kamu tega banget ngerusak rumah tangga orang. Kalau kayak gini kan gak jelas hubungan kamu sama Bram mau dibawa kemana. Kak, Karin tuh nggak peduli. Yang penting Karin itu sayang sama Mas Bram dan Mas Bram itu juga sayang sama Karin. Dan selama ini Mas Bram tuh kasih perhatian yang luar biasa buat Karin. Tetap aja hubungan kalian itu salah. Kak, udah ya Kak ya. Kakak tuh nggak punya hak buat ngatur-ngatur urusan percintaan Karin sama Mas Bram. Dan Karin nggak mau ngebahas soal ini lagi. Yang jelas Karin tuh bahagia sama Mas Bram, titik. Karin denger, aku kakak kamu dan aku berhak untuk ngingetin kamu. Kakak nggak mau kamu jadi perusak rumah tangga orang. Di mana sih harga diri kamu? Kak, ini bukan soal harga diri, tapi ini soal cinta. Karin itu bahagia kalau hidup sama Mas Bram. Dan Karin gak mau seumur hidup Karin tuh seperti kakak, melajang kayak gitu. Gak mau Karin. Udah ya Kak ya, Karin gak mau terus-menerus dicalain sama kakak kayak gini. Karin capek sama kakak. Karin, kakak belum selesai ngomong. Iya lepasin Kak, apaan sih? Karin, Karin tunggu. Kamu nggak boleh pergi. Iya apaan sih Kak? Karin tuh udah gak betah tinggal sama kakak. Karin mau pergi aja. Nggak boleh Karin, kakak bilang nggak boleh pergi. Iya lepasin Kak. Karin, kita bisa bicarakan masalah ini dengan baik-baik. Gak gini caranya, stop. Aduh, keras kepala banget sih ini anak.